Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di dalam siaran Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur, edisi hari Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023. Pagi ini dengan tema Hidup dalam Perkenan Allah. Namun sebelum mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang indah ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga Engkau bangunkan kami di pagi ini dengan keadaan sehat dan sukacita. Bapa, kami hendak mendengarkan sebagian sabda-Mu. Kiranya Engkau buka akal budi kami, agar kami dapat memahami dan melaksanakan kehendak-Mu sebagai bekal hidup kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Roma bab 14 ayat 15-17 yang akan dibacakan oleh Adik Rian, siswa pra-remaja GKJ Condong Catur. Silahkan Dik Rian membacanya. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Roma 14 ayat 15-17 yang demikian. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Adik Rian yang telah membacakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema pagi ini adalah boleh atau tidak boleh. Oma Santi bersaksi di sebuah persekutuan doa bahwa sejak dia menjadi orang percaya, hidup ini benar-benar bahagia. Dia mengatakan bahwa di dalam agama Kristen tidak banyak larangan antara boleh dan tidak boleh apa yang harus dilakukan. Antara boleh dan tidak boleh apa yang dimakan maupun diminum. Pendeta dalam persekutuan itu menjelaskan bukan berarti setelah menjadi Kristen lalu boleh bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan lagi, tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang lebih penting. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kita menjadi teladan bagi sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu sama pentingnya. Itulah hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Juga jangan main hakim sendiri dan jangan membuat orang lain tersandung oleh karena perbuatan kita. Kristus adalah Allah sendiri yang datang ke dunia untuk memberi contoh bagaimana sifat-sifat Allah yang sebenarnya. Demikian juga hidup yang berkenan di hadapan Allah adalah hidup memakai ukuran dari Allah. Bukan soal boleh atau tidak boleh. Tetapi setelah menjadi orang percaya, maka ukuran yang kita pakai adalah apakah yang kita lakukan menyatakan kebenaran, memberi damai sejahtera, dan hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Dengan cara demikian, maka orang lain akan mengapresiasi kita sebagai orang Kristen yang sejati dan setia dan yang patut diteladani. Hidup yang berkenan di hadapan Allah juga berusaha untuk membuat hidup ini menjadi istimewa. Pertama, kita yang hina
ini diubah menjadi mulia di hadapan Allah, yaitu dipandang Allah dan berkenan di hati Allah. Yang kedua, kita dihormati manusia karena kita memiliki kelebihan dalam hidup yang berbeda dengan orang lain secara iman dan karakter ilahi. Oleh sebab itu, jangan menyerah karena tua, tetaplah menjadi teladan iman. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga mulia, kami menaikkan syukur atas firman-Mu yang menguatkan iman kami. Ajarilah kami ya Roh Kudus, untuk kami mau memahami orang lain dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain dalam hal boleh atau tidak boleh. Karena kami tahu bahwa hidup ini harus saling membangun dan mewujudkan kebenaran firman Allah. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami hendak melakukan tugas dan kegiatan kami. Oleh sebab itu kami mohon penyertaan dan berkat-Mu agar dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Agar apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kiranya Engkau pakai kami menjadi saluran berkat bagi sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi ini, semoga membawa berkat dan sukacita. Tuhan memberkati.